Halo guys, namaku Tony. Kamu pernah punya 20.000 di sakumu? Dan penasaran gimana agar bisa jadi 10 juta, 100 juta, atau bahkan 1 miliar? Sayangnya ini nggak diajarkan di sekolah. Padahal, kalau diajarkan pasti sangat bermanfaat. Karena kurangnya pengetahuan, banyak orang, terutama pemula, jadi ragu atau takut untuk mulai berinvestasi. Nah, di video ini aku akan jelaskan prosesnya dengan sederhana, caraku mengelola uang hingga jadi miliarder. Pak, mulai dari berapa? Benar, 20.000. 20.000. Sudah mungkin kurang dari itu, jadi kaya memang nggak mudah. Tapi dengan mengukur resiko, kamu bisa bangun kekayaan secara bertahap. Setiap orang punya toleransi resiko yang berbeda. Jadi akan kubahas cara berinvestasi untuk pemula dengan modal 20.000. Nah, seiring videonya berjalan, tingkat risikonya akan meningkat. Tapi ingat, saat risikonya naik, potensinya juga akan naik. Aku akan invest 20.000 ke masing-masing pilihan ini agar kamu bisa lihat caranya. Aku akan investasi ke sesuatu yang sebelumnya gak pernah kubayangkan. Ini dia. Kalau ditanya cara investasi 20.000, aku akan jawab, investasikan ke diri sendiri dulu. Beli buku atau tingkatkan skill kamu. Tapi anggap kamu sudah lakukan itu. Sekarang kita bahas tempat-tempat konkret di mana uangmu bisa ditempatkan di mana saja. Ingat, aku ini investor, bukan penasihat keuangan. Ini cuma cara aku invest selama ini dan sejauh ini berhasil buatku. Santai saja, di video ini aku tidak jual apa-apa. Tapi kalau kamu suka videonya, jangan lupa pencet tombol like ya. Itu sangat membantu agar video ini menjangkau lebih banyak orang dan juga subscribe kalau kamu ingin mulai membangun kekayaanmu. Investasi pertama adalah rekening tabungan dengan bunga tinggi. Ini kategorinya 1 dari 10 di skala risiko. Artinya, ini pilihan dengan risiko paling rendah. Memang susah cari rekening tabungan yang kasih bunga besar, tapi itu bukan alasan utama kenapa ini ada di daftar ini. Dengan taruh uangmu di tabungan, kamu mulai membangun dana darurat yang menurutku wajib dimiliki semua orang. Dana ini bisa kamu gunakan untuk hal tak terduga, dan ini resikonya rendah. Dengan punya dana ini, kamu bisa hindari hutang dan biaya bunga yang gila-gilaan. Aku ingat waktu beli rumah pertamaku, 2 bulan kemudian sistem air panas rusak dan harus diganti. Untung aku punya dana darurat, gak perlu minjam uang dan hemat lebih dari 2 jutaan. Tapi ingat, kalau cuma simpan uang di bank, nilainya turun. Karena apa? Inflasi. Maka, kalau cari rekening tabungan yang terbaik, perhatikan dua hal. Pertama, bunga yang bagus, meskipun tergantung kondisi ekonomi. Yang kedua, uangnya harus bisa diakses kapan saja. Bank-bank besar yang layak dilirik karena punya bunga yang oke, antara lain bisa kamu BRI, BNI, BCA, Mandiri, atau bank digital yang lagi tren saat ini seperti Bank Jago, Cbank, atau bahkan BPR yang punya reputasi bagus. Aku pakai bank BCA, bunganya cuma 0,01% per tahun. Nggak tinggi sih, tapi salah satu yang terbaik saat ini. Jadi gampang kan? 20.000 kamu masukkan ke rekening tabungan. Lanjut berikutnya ke emas atau aset safe haven. Ini aku beri skor 2 dari 10 di skala risiko. Kamu tahu, sejak Federal Reserve, Bank Sentralnya Amerika didirikan pada 1913, nilai dolar AS sudah turun sekitar 95%. Artinya, sekarang kamu cuma punya 5% dari daya belinya aslinya. Jadi kalau nggak mau nilai uangmu turun, emas bisa jadi pilihan. Misal, kamu punya emas senilai 20.000 di tahun 2000, sekarang nilainya sudah mencapai 250.000. Emasnya nggak berubah, sama saja. Yang berubah itu nilai rupiahmu terhadap emas atau berapa banyak emas yang bisa dibeli. Emas adalah uang asli yang dipakai nenek moyang kita. Masih ingat masa-masa itu? Emas sempurna sebagai aset. Nggak bisa diproduksi massal dan bisa bertahan ribuan tahun. Kalau pernah nonton tambang emas di TV, pasti kamu tahu menambang itu sungguh sulit. Nah, pasti kamu bertanya, kalau emas seaman itu, kenapa aku beri skor 2 dari 10 di skala risiko? Jawabannya adalah opportunity cost atau biaya peluang. Kamu harus tanya diri sendiri, apa kamu ingin lindungi 20.000 dari inflasi, atau kamu ingin investasikan pada peluang yang lain yang dapat membuatnya tumbuh lebih cepat. Kalau investasi emas, kamu akan kehilangan potensi keuntungan ini, sehingga agak sedikit berisiko. Emas itu investasi yang sempurna jika kamu sudah punya banyak uang dan kamu hanya ingin melindungi nilainya. Ada dua cara berbeda untuk investasi emas. Pertama adalah dengan membeli emas fisik. Namun jika beli perhiasan, emas batangan, koin, dan sejenisnya,
aku akan bayar terlalu mahal karena orang menjualnya ingin dapat untung, yang berarti aku membayar lebih dari nilai emas itu sendiri. Alternatifnya adalah investasi emas dalam aplikasi broker seperti Peluang, Bibit, atau GoTrade. Kamu bisa beli emas pada nilai aslinya dan punya opsi untuk menjualnya lebih cepat. Di Amerika, aku cari ETF melalui GoTrade, salah satu ETF emas terbesar di dunia hingga Juni 2020. Mereka menyimpan lebih dari 36 juta emas di seluruh dunia. Sekarang kita di Indonesia ini, aku akan berinvestasi dengan GoTrade. Pada sama-sama, dan hanya dengan sekali klik, kamu jadi tuan emas. Kalau kamu kurang tertarik, mengapa kamu nggak coba dana indeks berbiaya rendah seperti S&P 500? Ini skalanya 3 dari 10. Nah, kamu investasi 20.000 per bulan ke dana indeks dengan return tahunan 7%, setelah 3 tahun, uangmu akan 7,3 juta. Itulah kekuatan bunga majemuk. Kamu bisa lakukan semua ini tanpa punya pengetahuan tentang pasar saham. Warren Buffett, salah satu investor terkaya dunia, taruhan $1 juta bahwa dana indeks S&P 500 akan mengungguli portofolio dana lindung yang dipilih secara profesional selama 10 tahun. Kontes berakhir tahun 2017 dan Warren Buffett menang taruhan $1 juta dan menunjukkan kekuatan dana indeks bahwa orang biasa dapat melawan profesional dengan sedikit pengetahuan. Bayangkan dana indeks itu seperti permen Fox ini. Mesin di pabrik memasukkan berbagai permen ke dalam satu kantong hingga kamu dapat menikmati yang terbaik tanpa harus memilih dan membeli satu persatu. Sekarang, ganti permen dengan perusahaan. Itulah artinya dana indeks. Kamu bisa beli kantong pilihan sendiri dari perusahaan paling populer di dunia seperti Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, dan uangmu dibagi untuk semuanya. Mari kembali ke permen Fox ini. Bayangkan kamu membiarkannya terbuka selama beberapa hari. Mereka kan bekerja keras dan rasanya tidak seenak itu kan. Namun dengan menaruh di wadah ini, kamu bisa hentikan itu terjadi. Ini mirip dengan dana indeks. Jika kamu biarkan nggak terlindungi, pemerintah akan mengenakan pajak atas keuntunganmu. Tapi ingat, kamu dapat melindunginya dengan semacam wadah seperti ini tadi, permen tadi, dengan nama yang berbeda di berbagai negara. Di US, ini disebut Roth IRA, dan di Indonesia, produk yang mirip mungkin ya dana pensiun atau reksadana. Wadah ini memungkinkanmu melindungi uang setelah pajak, lalu keuntungan yang kamu hasilkan akan jadi milikmu. Ada strategi mendalam yang bisa kamu pakai, tapi untuk video ini, aku investasikan 20.000 ke dalam dana indeks S&P 500 selama 25 terakhir ini punya return tahunan rata-rata 7-8%. Berikan like jika kamu ingin video lengkap yang membahas topik ini, karena ada banyak yang akan bisa kita bicarakan. Tapi Tony, 20.000 nggak cukup. S&P 500 harganya 10 jutaan lebih. Kamu nggak perlu beli saham penuh untuk investasi. Broker favoritku adalah Fidelity, State Street, dan Vanguard. Jika kita ke situs Vanguard dan kita temukan S&P 500, di sini akan kamu dapat lihat perusahaan yang ada di dana indeks tersebut, sehingga kamu bisa beli yang tepat. Yang harus kamu lakukan adalah membuat akun GoTrade, dan aku sudah punya satu, dan setor sejumlah uang, lalu klik, ini dia, pekerjaan akan selesai. Cara investasi keempat adalah perwalian investasi real estate atau dikenal REIT. Aku beri nilai 3 pada 10 pada skala risiko. Bayangkan temanmu mengumpulkan Rp20.000 dari 3.000 orang, dia akan punya 60 juta. Lalu dia ambil uang ini untuk membeli properti. Dia sewakan dan membagi dengan 3.000 orang tadi yang membantu membeli properti, yang menghasilkan penghasilan pasif. REIT memungkinkan semua orang dapat keuntungan dari investasi dalam properti yang menghasilkan pendapatan tanpa beli. Seperti membeli sebagian kecil properti, misal kamu punya pintu depan, orang lain punya jendela, orang lain punya batu batanya, tapi secara keseluruhan kamu punya properti tersebut. REIT ekuitas punya kantor, pusat perbelanjaan, apartemen, hotel, dan banyak lagi. Dan mereka memperoleh pendapatan melalui sewa. Secara hukum, mereka harus memberikan 90% keuntungan kepada investor, seperti dividen. Namun, pajaknya berbeda. Yang menarik adalah, pada awal tahun 2019, rata-rata pengambilan 10 tahun ETF REIT lebih baik daripada S&P 500 dengan rata-rata 10%. Jika berada di US dan berinvestasi di saham public storage atau PSA, kamu bisa dapat return rata-rata 12%, mengalahkan rata-rata investor real estate. Bukan? Karena kita di Indonesia, aku pakai GoTrade untuk taruh Rp20.000 tadi ke rate yang serupa. Rate punya diversifikasi global yang tinggi, berarti aku bisa investasi di pasar properti yang sedang naik daun di seluruh dunia. Opsi berikutnya, membeli barang dan menjual barang. Risiko bergantung pada seberapa baik kamu temukan penawaran, tapi akan berikan nilai 4 dari 10 ya, untuk skala risiko. Hal baiknya, kamu bisa beli dan menjual hal yang kamu minati dan pahami yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar.
Jual beli bisa dilakukan di pasar atau marketplace online seperti Shopee, Tokped, TikTok, atau marketplace luar negeri seperti Amazon, Shopify. Prinsip utama jual beli adalah beli di harga rendah dan jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Namun, lakukan riset dulu dan promosi untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Tapi aku nggak pinter dagang ya, aku nggak pinter. Jadi opsi ini aku skip dulu ya guys ya. Sekarang kita mulai serius guys, saatnya untuk saham individu. Skornya 6,5 dari 10 pada skala risiko. Ada sejumlah risiko tertentu yang menyertai investasi pada saham. Jika kamu pilih perusahaan yang baik, bisa sangat menarik karena ada potensi untuk menghasilkan banyak uang. Selama .com booming tahun 95, banyak orang beruntung bisa pilih saham yang hebat. Mereka jual dan menghasilkan banyak uang dalam waktu yang singkat. Ketika bubble pecah, beberapa perusahaan yang mereka pegang yang habiskan biaya sedikit gulung tikar. Jadi, keberuntungan dan waktu penting dalam investasi saham. Aku pilih saham-saham ini dengan analisa fundamental. Aku melihat laporan keuangan, bisnis, pasarnya, kepemimpinan perusahaannya. Dulu ini pekerjaan berat, tapi sekarang mudah ditemukan di Yahoo Finance atau Google Finance. Sebelumnya, aku baca artikel tentang eksperimen yang mensimulasikan 100 monyet melempar anak panah ke halaman sebuah koran. Saham yang dipilih rata-rata mengungguli para manajer dana lindung nilai yang disebut paling cerdas di Wall Street. Di video ini, aku pikir akan menyenangkan untuk menguji teori ini. Aku nggak punya monyet, dan aku bukan monyet ya, tapi aku punya iPhone. Produk yang semua tahu lah iPhone itu apa. Siapa yang nggak tahu iPhone sih? Jutaan orang tahu Apple dan produk-produknya ya, seperti iPad, iPhone, MacBook, earpod. Jadi aku akan beli saham Apple. Aku akan membuat masuk ke akun broker dan membuat pesanan untuk Apple. Jika kamu ingin investasi 20.000 dalam bentuk saham perorangan, GoTrade memberikan kemudahan beli saham US hanya dengan $1 atau Rp20.000. Aku tinggalkan link GoTrade di deskripsi di bawah ya, jika kamu ingin mencoba saham di pasar US tadi. Oke, kita akan beralih ke ranah perjudian dan spekulasi daripada investasi. Nomor 6 adalah kripto. Ini 9 daripada 10 pada skala risiko. Kamu mungkin pernah dengar tentang Bitcoin. Ini jenis kripto yang paling populer. Jika beli Bitcoin 20.000 pada tahun 2015, hari ini nilainya itu sekitar 4,75 juta. Itu returnnya 23.000%. Gila kan? Sangat jarang terdengar. Makanya banyak orang yang investasi Bitcoin, awalnya menjadi jutawan dalam semalam. Tetapi banyak juga yang kehilangan uang. Kalau investasi 20.000 pada Desember 2017, saat Bitcoin di titik tertinggi sepanjang masa ya pada waktu itu ya. Dan pada Desember 2018, uangmu itu akan tinggal 5.000. Jadi nggak seorang pun akan tahu kapan itu terjadi. Ini beresiko, tetapi tetap menarik karena berpotensi menghasilkan return yang sangat tinggi gitu. Ada 3 jenis utama kripto yaitu Ethereum, Ripple, dan yang paling penting Bitcoin. Jika ingin mempelajari lebih lanjut tentang jenis koin-koin lainnya, kamu bisa baca white paper ya, buku itulah. White paper dan dia akan berikan semua detailnya. Yang menarik tentang Bitcoin, ia pakai sesuatu yang disebut blockchain dan nggak diatur pemerintah. Bitcoin nggak bisa dibuat lagi, jadi inflasi nggak mungkin akan terjadi. Menurutku, investasi ini hanya masuk akal jika kamu investasikan tambahan 20.000 yang nggak kamu pakai. Nah, sekarang beralih ke aplikasi invest Bitcoin paling populer yang disebut Peluang. Dan aku akan investasi 20.000 tadi ke Bitcoin dan melupakannya sejenak. Kalau kamu ingin mencoba, aku cantumkan link Peluang di deskripsi di bawah ini ya guys. Yang terakhir merupakan perjudian penuh. Kamu mungkin sudah menerbangnya ya. Judul. Ini 10 dari 10 pada skala risiko dan tidak aku rekomendasikannya serta dilarang untuk dilakukan. Bahkan agama pun melarang. Namun kupikir aku akan memasukkan ke video ini karena banyak orang yang melakukannya. Faktanya, berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, menyebutkan ada 4 juta orang terlibat judul, termasuk 80.000 anak-anak. Mengkhawatirkan bukan? Mereka bisa menghabiskan ratusan ribu dalam sebulan, bahkan sehari. Izinkan aku menjelaskan dan beri sedikit perspektif ya guys. Kamu 4.000 kali lebih mungkin menang piala Oscar daripada menang judul. Jutaan orang kehilangan uang setiap tahun, tapi mereka terus bermain karena bermimpi dapat hadiah tinggi dengan usaha kecil dan sulit lepas dari jebakan judul. Ini menyedihkan. Berpikir bahwa orang bermain judul dan kehilangan uang mereka ketika mereka dapat memilih investasi lain dalam video ini dan punya peluang yang lebih baik untuk berhasil. Jadi semuanya, bro, sis, mas, mbak, Pak D, Bude, Om, Tante, bocil-bocil di luar sana, daripada main judol, mending investasikan uangmu ke beberapa opsi di atas.
Oke guys, aku berharap penjelasan di atas dapat memberi gambaran tentang investasi dan mungkin investasi sedikit lebih mudah dipahami bagi pemula. Jika ingin aku membuat part 2 dari video ini untuk melihat hasil investasi ini selama sebulan, pastikan untuk tekan tombol like dan untuk memberitahu aku. Jangan lupa subscribe dan nyalakan bel notifikasi agar tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini. Oke, sampai jumpa lagi guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.